Hatinya mencelos. Rasiti merasa dijebak. Namun ia tak punya pilihan. Surat-surat sudah ditandatangani. Pernikahan siri dilakukan. Dan tiba-tiba ia resmi menjadi istri kontrak seorang pria. Rasiti baru berumur 20 tahun ketika langkah kakinya menjejak tanah asing di negeri Brunei. Gadis itu tidak pernah membayangkan hidupnya akan berbelok sejauh ini. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, bersama ibunya yang bekerja sebagai buruh cuci dan adik laki-laki yang masih sekolah. Mimpi Rasiti sederhana. Bisa bekerja di luar negeri, mengirim uang, lalu membangun rumah kecil untuk keluarganya. Itulah alasan ia tergoda oleh bujuk rayu seorang agen penyalur tenaga kerja yang datang ke desanya. Kerja di Brunei, gajinya besar. Kamu hanya perlu menemani seorang majikan, mengurus rumah tangga. Dalam setahun, hutang keluargamu bisa lunas, kata agen itu. Rasiti yang polos percaya begitu saja. Dengan berbekal paspor dan harapan, ia pun berangkat. Namun begitu tiba di sana, semua janji berubah. Rasiti tidak ditempatkan sebagai pekerja rumah tangga, melainkan langsung dibawa ke sebuah rumah megah milik seorang pria paruh baya bernama Tuan Hadi, seorang pengusaha properti terkenal di Brunei. Usianya 55 tahun, wajahnya keras, tatapannya menusuk, dan wibawanya membuat semua orang menunduk. Hari itu juga, tanpa banyak penjelasan, Rasiti didandani dengan gaun pengantin sederhana. Ia bingung, gemetar, dan merasa ditipu. Apa maksudnya ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Agen yang membawanya hanya tersenyum tipis dan berbisik, kamu harus nurut. Semua sudah diatur. Kalau kamu menolak, keluargamu bisa dalam masalah. Hatinya mencelos. Rasiti merasa dijebak. Namun ia tak punya pilihan. Surat-surat sudah ditandatangani, pernikahan siri dilakukan, dan tiba-tiba ia resmi menjadi istri kontrak seorang pria yang sama sekali tidak ia kenal. Malam itu, di kamar yang begitu megah, dengan lampu kristal menggantung dan aroma parfum maskulin memenuhi udara, Rasiti duduk di tepi ranjang. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Ia ingin kabur, tapi pintu dikunci dari luar. Ia ingin menangis, tapi air matanya seakan habis. Tuan Hadi masuk dengan langkah pelan namun pasti. Wajahnya tidak menampakkan kelembutan seorang suami baru, melainkan wibawa seorang penguasa yang terbiasa mengatur. Kamu sekarang istriku, katanya singkat. Rasiti mencoba berucap, Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Namun suaranya tenggelam dalam keheningan. Hadi mendekat, menatapnya dengan sorot mata yang membuatnya semakin terpojok. Malam pertama itu bukan malam yang penuh bunga dan cinta, melainkan malam ketika Rasiti merasa benar-benar tak berdaya. Ia hanya bisa memejamkan mata, berdoa dalam hati berharap Tuhan mendengar jeritan hatinya. Ya Allah, kenapa aku harus melalui ini? Apa salahku sampai aku dijebak begini? Tubuhnya kaku, hatinya remuk, seolah ia kehilangan kendali atas hidupnya. Dalam keheningan kamar mewah itu, Rasiti sadar, dirinya bukan sedang menjalani pernikahan, melainkan sebuah kontrak yang merenggut kebebasan dan masa depannya. Sejak malam itu, perjalanan hidup Rasiti berubah. Ia tahu hari-hari berikutnya tidak akan mudah. Tapi jauh di dalam hatinya, ada secercah harapan bahwa dari semua kepedihan ini, Tuhan pasti menyimpan rencana yang lebih besar. Pagi itu, ketika sinar matahari masuk melalui jendela besar berlapis tirai tebal, Rasiti terbangun dengan tubuh letih dan hati hancur. Ia memandang sekeliling. Kamar luas, ranjang empuk, lemari berisi pakaian mahal. Semuanya terasa asing. Seolah ia sedang berada di dunia yang bukan miliknya. Ia bangkit perlahan, menatap cermin di sudut kamar. Gadis berusia 20 tahun dengan wajah pucat dan mata sembab menatap balik dirinya. Itu aku? Atau hanya bayangan gadis yang kehilangan kebebasan? Bisiknya lirih. Hari pertama tinggal di rumah megah itu tak berbeda dari mimpi buruk. Pelayan rumah menyambutnya dengan sopan, menyebutnya madam. Tapi tatapan mereka menyimpan tanda tanya. Mereka tahu Rasiti bukan istri yang datang karena cinta, melainkan karena kontrak. Gosip berbisik di balik dinding, membuat hati Rasiti semakin tertekan. Tuan Hadi jarang terlihat. Setelah malam pertama, pria itu kembali ke rutinitasnya. Berangkat pagi dengan mobil mewah, pulang larut malam, sibuk dengan urusan bisnis. Rasiti dibiarkan sendirian, seakan hanya hiasan rumah tanpa makna. Meski tubuhnya kini tinggal di rumah bak istana, hatinya terpenjara. Ia rindu ibunya, rindu suara adik kecilnya yang biasanya mengganggu ketika ia belajar. Tetapi ia tak bisa menghubungi mereka. Semua komunikasi dikendalikan oleh agen dan peraturan rumah Hadi yang ketat.
Malam-malam Rasiti penuh air mata. Ia menangis tanpa suara di balik bantal, berdoa agar Tuhan memberinya jalan keluar. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini harga dari keinginan sederhana untuk membantu keluarga? Apakah aku sudah dijual? Konflik batin itu semakin berat ketika ia mulai memperhatikan sosok Hadi dari kejauhan. Meski dingin, pria itu punya wibawa kuat. Rasiti melihat bagaimana orang-orang menaruh hormat, bagaimana bisnis-bisnis besar tunduk pada kata-katanya, tapi di balik itu semua, ia juga merasakan jarak yang begitu lebar. Bukan hanya soal usia yang terpaut 35 tahun, tapi juga dunia yang berbeda. Hadi hidup dalam lingkaran kekuasaan, uang, dan gengsi. Sedangkan Rasiti hanya gadis desa polos yang terjebak janji palsu. Setiap kali mereka berinteraksi singkat, misalnya saat makan malam, Rasiti merasa canggung. Ia hanya diam, sementara Hadi berbicara singkat, seperlunya. Namun ada momen-momen kecil yang membuat hati Rasiti bimbang. Pernah suatu sore, ketika ia batuk keras karena tersedak minuman, Hadi tanpa pikir panjang berdiri, mengambil segelas air, dan menepuk punggungnya. "Hati-hati," katanya singkat, tapi sorot matanya sekilas memancarkan perhatian. Rasiti terdiam, bingung. Mengapa pria yang membuatku menderita bisa juga menunjukkan kepedulian sekecil itu? Batinnya bertanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti penjara mewah. Rasiti mulai merasa kehilangan jati diri. Ia tak lagi bebas tertawa. Tak lagi bisa berjalan di pasar. Tak lagi mendengar suara ayam berkokok di pagi hari seperti di kampung. Semua yang dulu sederhana, kini terasa mahal. Di malam-malam sunyi, ia menuliskan doa-doa di selembar kertas kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Ya Allah, jika Engkau memberi ujian ini untuk menguatkan aku, beri aku kekuatan. Jika ada jalan keluar, tunjukkan jalannya. Jika ada rahasia di balik pernikahan ini, biarlah suatu hari aku mengerti. Di dalam doa-doa itu, Rasiti mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya rasa sakit dan kecewa, tapi juga secercah tekad. Ia mulai bertanya, apakah aku akan selamanya menjadi korban? Atau aku bisa menemukan arti dari semua ini? Yana belum menemukan jawabannya. Namun satu hal pasti. Rumah megah itu, yang awalnya terasa seperti penjara emas, perlahan akan menjadi saksi perjalanan hidupnya. Sebuah perjalanan penuh luka, pertanyaan, dan harapan yang entah kemana akan membawanya. Hari-hari Rasiti di rumah megah itu berjalan lambat. Seperti jam pasir yang meneteskan butiran waktu dengan penuh siksaan. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas. Bangun pagi, duduk sendirian di meja makan yang panjang, berjalan-jalan di taman yang sepi, lalu kembali ke kamar menatap langit-langit. Namun suatu siang, ketika ia sedang duduk di balkon, seorang pelayan datang membawa ponsel. "Nona, ada telepon untuk Anda. Dari Indonesia," katanya pelan. Jantung Rasiti berdegup kencang. Ia segera meraih telepon itu, dan begitu mendengar suara adiknya di seberang, air matanya langsung jatuh. "Mbak Yu, ibu sakit keras. Kata dokter harus segera dioperasi. Biayanya besar sekali." Suara adiknya serak menahan tangis. Rasiti hampir tak bisa bernapas. "Astagfirullah. Bagaimana bisa? Kalian baik-baik saja di sana. Uangnya bagaimana?" "Tidak ada, Mbak Yu. Aku bingung. Aku sudah coba pinjam ke tetangga, tapi mereka juga susah." Telepon itu hanya berlangsung beberapa menit, tapi cukup untuk menghancurkan keteguhan hati Rasiti. Begitu ponsel ditutup, ia terisak keras di balkon, menggenggam dadanya yang perih. Selama ini, ia bertahan dalam pernikahan kontrak itu dengan harapan bisa membantu keluarganya. Namun kenyataan kini lebih pahit. Bahkan di tengah kemewahan, ia tidak bebas menolong orang yang paling ia cintai. Malamnya, ia memberanikan diri berbicara dengan Hadi. Ia menunggu di ruang tamu hingga pria itu pulang larut dengan wajah lelah. "Tuan," suaranya pelan. Hadi hanya melirik sebentar. "Ada apa?" "Ibu saya di kampung sakit keras. Butuh biaya operasi. Saya mohon izinkan saya pulang sebentar. Saya janji akan kembali." Suara Rasiti bergetar, matanya berkaca-kaca. Namun jawaban Hadi membuat dadanya semakin sesak. "Tidak bisa. Kamu istriku dan sekarang kamu di sini. Aku tidak ingin ada cerita yang bisa membuat orang meragukan pernikahan ini. Kalau kamu pulang begitu saja, semua orang akan bertanya-tanya. Bisnis dan nama baikku bisa hancur." Rasiti terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Bagaimana mungkin seorang ibu yang sedang sekarat tidak lebih penting dari gengsi dan citra seorang pria? Malam itu, ia menangis sejadi-jadinya di kamarnya. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Untuk pertama kali ia membenci takdirnya. "Ya Allah, mengapa Engkau biarkan aku terjebak di sini, sementara ibu yang melahirkanku sedang berjuang antara hidup dan mati?"
Namun di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu yang ia tidak tahu. Hadi diam-diam mendengarnya menangis. Pria itu berdiri di balik pintu, tidak masuk, hanya mendengarkan. Ada rasa asing yang menyelinap di dadanya. Perasaan yang sudah lama ia kubur. Keesokan harinya, ketika Rasiti masih murung di kamar, seorang pelayan datang tergopoh membawa kabar. "Nona, Tuan sudah mengirim uang ke Indonesia. Semua biaya rumah sakit dan operasi ibu Anda sudah dibayar." Rasiti terbelalak. "Apa, benarkah?" Pelayan itu mengangguk. "Tuan tidak ingin Anda tahu dari beliau langsung. Beliau hanya bilang, katakan pada dia, ibunya tidak perlu khawatir lagi." Air mata Rasiti kembali jatuh, kali ini bercampur syukur. Ia tidak mengerti. Mengapa pria yang semalam begitu keras kini melakukan sesuatu yang begitu besar untuknya? Ia ingin berterima kasih, tapi lidahnya kelu. Malam itu, ketika Hadi pulang, Rasiti hanya bisa menatap punggung pria itu dari jauh. Ada sesuatu yang berubah di hatinya. Bukan cinta, bukan juga kagum, melainkan kebingungan yang dalam. Siapa sebenarnya Tuan Hadi? Mengapa ia bisa begitu dingin namun diam-diam menyelamatkan ibuku? Dalam keheningan kamar mewah itu, Rasiti menyadari satu hal. Perjalanannya di rumah ini tidak hanya tentang bertahan. Ada misteri yang harus ia pahami. Dan mungkin, di balik sikap dingin pria parubaya itu, tersembunyi rahasia yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Hari-hari setelah operasi ibunya menjadi lebih ringan bagi Rasiti. Ia bisa tidur lebih nyenyak, meski masih sering dibayang-bayangi tangis di malam hari. Kabar dari Indonesia mengatakan ibunya selamat, operasi berjalan lancar, dan adiknya bersekolah kembali tanpa dihantui utang rumah sakit. Namun justru kabar baik itu menambah rasa bingung di hati Rasiti. Setiap kali menatap Tuan Hadi dari kejauhan, ia tidak bisa berhenti bertanya. Mengapa pria itu menolong keluargaku? Padahal ia bisa saja membiarkanku putus asa. Mengapa ia memilih membantu secara diam-diam? Rasiti masih ingat jelas wajah Hadi yang tegas, dingin, bahkan menakutkan. Usia 55 tahun membuat kerut di wajahnya nyata. Dan gaya bicaranya selalu singkat, seolah tak memberi ruang untuk diskusi. Namun kini, di balik sikap keras itu, ia mulai melihat bayangan lain. Suatu malam, ketika rumah besar itu sunyi, Rasiti terbangun karena haus. Ia berjalan pelan ke dapur melewati lorong panjang yang diterangi lampu redup. Saat melewati ruang keluarga, ia berhenti. Dari celah pintu yang setengah terbuka, terdengar suara lirih. Ia mengintip, dan matanya terbelalak. Di ruang yang biasanya digunakan untuk rapat bisnis, Hadi sedang berdiri di atas sajadah, mengenakan baju koko putih sederhana. Suaranya bergetar ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lalu ia sujud dengan penuh khusyuk. Rasiti terpaku. Tubuhnya merinding. Pria yang selama ini ia anggap dingin, arogan, dan hanya mementingkan gengsi ternyata larut dalam doa panjang di tengah malam. Ia cepat-cepat menutup mulut agar tidak terisak. Ada perasaan hangat yang menjalar di dadanya, bercampur dengan rasa malu. Bagaimana mungkin aku hanya melihat keburukan, padahal ia punya sisi yang begitu lembut dengan Tuhannya? Keesokan harinya, keberanian kecil membuat Rasiti bertanya saat sarapan. "Tuan, apakah setiap malam Anda selalu bangun untuk sholat?" Hadi terdiam sejenak lalu menatapnya. "Itu urusan pribadi. Mengapa kamu bertanya?" Rasiti menunduk, merasa lancang. "Maaf, saya hanya tidak menyangka." Hadi mendesah pelan, lalu berkata lirih. "Kamu tidak perlu menyangka apa-apa. Manusia selalu menyimpan sisi yang tak terlihat oleh mata." Kalimat itu menancap dalam di hati Rasiti. Untuk pertama kalinya, ia mendengar Hadi berbicara dengan nada yang tidak dingin, melainkan seperti seorang guru yang memberi nasihat. Hari-hari berikutnya, Rasiti semakin peka memperhatikan detail kecil. Bagaimana Hadi selalu menyisihkan waktu membaca buku-buku agama di ruang kerja. Bagaimana ia diam-diam meminta pelayan menyumbangkan makanan ke masjid. Dan bagaimana, meski keras dalam ucapan, ia tidak pernah benar-benar meninggikan suara pada siapapun. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama, Hadi tiba-tiba bercerita tanpa ditanya. "Kamu pasti penasaran, kenapa aku memilih jalan hidup seperti ini?" Rasiti mengangkat wajah, terkejut. "Saya tidak berani." Hadi tersenyum tipis. "Aku dulu punya istri. Dia bukan hanya istri, tapi sahabat, teman hidup. Kami menikah hampir 30 tahun. Dia meninggal karena kanker. Sejak itu aku menutup diriku. Aku tak percaya lagi pada yang namanya cinta. Aku hanya percaya pada kontrak, hitam di atas putih." Suasana hening. Rasiti tercekat, dadanya perih mendengar pengakuan itu. Baru kali ini Hadi menyingkap tabir masa lalunya. "Jangan salah paham," lanjut Hadi.
Aku tidak pernah berniat menyakitimu, tapi aku juga tidak bisa membiarkan diriku terbuka lagi. Pernikahan kita ini hanya caraku bertahan hidup. Air mata Rasiti jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, menekap dada. Hatinya bergetar, bukan karena iba semata, melainkan karena ia merasa akhirnya memahami sedikit demi sedikit alasan di balik sikap keras pria itu. Malam itu, di kamar tidurnya, Rasiti merenung lama. Mungkin inilah rahasia di balik semua ini. Tuhan mempertemukan aku dengan seorang pria yang patah hati agar aku belajar sesuatu. Bahwa setiap luka punya cerita, dan setiap manusia punya sisi yang tidak terlihat. Untuk pertama kali sejak ia terjebak dalam kawin kontrak, Rasiti merasakan sesuatu yang baru, bukan cinta, tapi rasa hormat. Ia tahu perjalanannya masih panjang, dan luka batin belum sembuh. Namun benih kecil itu sudah tumbuh di hatinya, dan ia tidak bisa menutup mata lagi. Hari-hari Rasiti mulai terasa berbeda sejak ia mengetahui sisi lain Tuan Hadi. Rasa hormat perlahan tumbuh, meski ia masih menjaga jarak. Ada kalanya ia memandang pria itu diam-diam, berusaha membaca isi hati yang tersembunyi di balik tatapan tegas dan sikap dinginnya. Namun benih perasaan itu diuji ketika sebuah kejutan datang. Suatu sore, Hadi pulang lebih awal dari biasanya. Mobil mewahnya berhenti di halaman, dan Rasiti yang sedang duduk di teras tak sengaja melihat seorang wanita keluar dari pintu mobil bersamanya. Wanita itu elegan, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan gaun mahal. Wangi parfumnya menusuk dari jauh. Ia tersenyum akrab kepada Hadi, seolah keduanya sudah lama saling mengenal. Ini siapa? Bisik hati Rasiti. Tubuhnya menegang. Pelayan rumah yang berdiri di belakang berbisik lirih. Itu Nyonya Safira. Dulu pernah sangat dekat dengan Tuan, rekan bisnis sekaligus. Ya, orang yang pernah hampir jadi bagian keluarga ini. Kata-kata itu menusuk telinga Rasiti. Hatinya seketika panas. Ia menunduk, berusaha menutupi kegelisahan. Di ruang tamu, Hadi memperkenalkan wanita itu secara singkat. Safira, ini Rasiti, istriku. Safira menatap Rasiti dari ujung rambut hingga kaki, lalu tersenyum tipis. Oh, jadi ini istri mudamu? Cantik sekali. Masih sangat muda. Ucapan itu terdengar manis, tetapi nadanya sinis. Rasiti hanya bisa menunduk, merasa tubuhnya mengecil di hadapan wanita elegan itu. Hari-hari berikutnya, Safira semakin sering datang. Kadang untuk urusan bisnis properti, kadang hanya sekadar berbincang dengan Hadi. Setiap kali wanita itu hadir, tawa Hadi terdengar lebih lepas, berbeda dengan sikap dinginnya sehari-hari. Rasiti merasakan sesuatu yang perih menusuk dadanya, meski ia tidak berhak untuk cemburu. Aku hanya istri kontrak. Apa hakku merasa sakit hati? Pikirnya setiap malam. Namun air mata tetap menetes diam-diam di bantal. Puncaknya terjadi saat makan malam. Hadi dan Safira duduk berdampingan di meja, membicarakan proyek besar. Safira dengan santai menyentuh lengan Hadi sambil tertawa kecil. Rasiti yang melihatnya kehilangan selera makan. Sendok di tangannya bergetar. Hadi menyadari itu. Pandangannya sekilas mengarah pada Rasiti, lalu kembali menatap Safira. Ada kerutan halus di dahi pria itu, seolah ia menyimpan sesuatu yang tak terucap. Malamnya, ketika hanya mereka berdua di ruang tamu, Rasiti memberanikan diri bicara. Suaranya pelan tapi penuh getaran. Tuan, kalau memang ada wanita lain yang lebih pantas, saya rela pergi. Saya tidak ingin jadi penghalang. Hadi menoleh cepat, sorot matanya tajam. Apa maksudmu? Rasiti menunduk menahan tangis. Saya tahu pernikahan ini hanya kontrak. Saya mana ingin orang menganggap saya perebut. Jika Tuan ingin bersama Nyonya Safira, saya bisa undur diri. Hadi terdiam lama. Wajahnya sulit terbaca. Akhirnya ia berkata singkat. Kamu tidak mengerti apa-apa. Jangan membicarakan hal yang bukan urusanmu. Kata-kata itu membuat hati Rasiti semakin hancur. Ia kembali ke kamar dengan dada sesak, merasa dirinya tak lebih dari bayangan yang tak dianggap. Namun di dalam tangisnya, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Rasa sakit itu muncul karena ia mulai peduli, mulai takut kehilangan. Di sisi lain, Hadi duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap gelas kopi yang sudah dingin. Ia tahu ucapan Rasiti barusan lahir dari luka, bukan sekadar kata-kata. Dalam diam, hatinya terusik. Mengapa aku marah mendengar dia ingin pergi? Bukankah ini hanya kontrak? Pikirnya. Malam itu, keduanya sama-sama gelisah, terjebak dalam perasaan yang tak bisa diucapkan. Rasiti belajar apa artinya cemburu meski ia tidak berhak, dan Hadi belajar bahwa kehadiran gadis muda itu mulai mengisi ruang kosong yang selama ini ia kunci rapat-rapat.
Bayangan masa lalu hadir kembali, mengguncang keduanya. Namun mungkin, justru dari goresan luka itu, mereka akan menemukan jawaban yang lebih dalam. Beberapa minggu setelah kehadiran Safira, suasana rumah besar itu semakin mencekam bagi Rasiti. Wanita elegan itu datang lebih sering, bahkan tanpa sungkan memberi perintah kepada para pelayan seolah dialah nyonya rumah. Rasiti hanya bisa menatap dari kejauhan, merasa keberadaannya makin tersingkir. Hadi, yang biasanya dingin, justru tampak lebih ramah jika bersama Safira. Mereka membicarakan proyek, tertawa, bahkan sesekali mengenang masa lalu. Setiap tawa itu terdengar seperti duri menusuk hati Rasiti. Suatu malam, Safira dengan sengaja mendekatinya. "Kamu tahu, Nak, Hadi itu pria yang sulit dicari tandingannya. Aku sudah mengenalnya sejak lama, jauh sebelum kamu muncul. Kamu hanya istri kontrak, bukan? Cepat atau lambat, masa waktumu habis. Jangan bermimpi terlalu tinggi." Kalimat itu menghantam hati Rasiti. Ia berlari ke kamar, menangis tanpa suara. Rasa rendah diri makin menjeratnya. Seakan penderitaan itu belum cukup, kabar buruk datang lagi dari kampung. Adiknya menelepon dengan suara panik. "Mbak Yu, orang-orang yang dulu nagih hutang kembali datang. Mereka tahu ibu baru selesai operasi, jadi mereka menekan kami. Kalau kita tidak bayar segera, rumah kita akan disita." Rasiti terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel. Setelah menutup telepon, ia menatap kosong ke langit-langit kamar. "Ya Allah, ujian apa lagi ini? Mengapa engkau tak hentikan badai ini?" Malam itu ia memberanikan diri menemui Hadi. Pria itu sedang membaca berkas-berkas di ruang kerja. "Tuan," suaranya lirih. Hadi mendongak, menatapnya dengan mata lelah. "Ada apa lagi?" "Ibu dan adik saya, mereka terancam kehilangan rumah. Hutang lama muncul lagi. Saya mohon izinkan saya pulang sebentar untuk membantu mereka. Atau, jika Tuan berkenan, pinjamkan saya uang. Saya janji akan bekerja keras membayar kembali." Hadi terdiam lama menutup berkasnya. Wajahnya keras, sorot matanya sulit ditebak. "Kenapa setiap kali kamu bicara denganku, ujung-ujungnya selalu tentang uang? Apa kamu menikah denganku hanya untuk harta?" Pertanyaan itu menusuk seperti pedang. Air mata Rasiti langsung jatuh. "Tidak, Tuan. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya. Saya tidak peduli pada harta untuk diri saya. Saya hanya ingin mereka selamat." Keheningan menggantung. Hadi menatap Rasiti dalam-dalam. Ada sesuatu yang berkecamuk di balik matanya. Sesuatu yang sulit ia ungkapkan. Di saat yang sama, Safira masuk tanpa mengetuk. "Hadi, jangan lembek. Wanita ini hanya memanfaatkanmu. Lihatlah, setiap saat hanya meminta ini itu. Aku mengenalmu, kau bukan pria yang mudah diperdaya." Rasiti menunduk, hatinya teriris. Ia ingin berteriak bahwa dirinya bukan peminta-minta, bahwa semua ini demi ibunya, demi keluarganya. Tapi suaranya hilang. Hadi menatap Safira tajam. "Safira, ini bukan urusanmu." Namun Safira tersenyum dingin. "Justru ini urusanku. Aku tak ingin melihatmu jatuh karena seorang gadis muda yang tak tahu diri." Kata-kata itu menjadi titik puncak. Rasiti tidak tahan lagi. Dengan suara parau ia berkata, "Tuan, mungkin benar kata Nyonya Safira. Saya tidak pantas di sini. Lebih baik saya pergi. Biar semua ini berakhir." Ia berbalik, berjalan cepat menuju kamarnya untuk mengemasi barang-barang. Air matanya jatuh deras, dadanya sesak. Di ruang kerja, Hadi duduk terpaku. Kata-kata Rasiti terngiang-ngiang di kepalanya. "Lebih baik saya pergi." Tangannya mengepal. Ada perasaan asing yang meledak di dalam dirinya. Takut kehilangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dengan hati yang tertutup, ia merasakan panik. Rasiti bukan sekadar istri kontrak. Gadis itu, dengan segala luka dan kepolosannya, telah menyentuh sisi hatinya yang paling dalam. Safira menatapnya, berharap Hadi akan mengejar dirinya. Namun pria itu berdiri tiba-tiba, wajahnya tegas. "Kamu salah, Safira. Rasiti bukan seperti yang kamu kira. Dan aku akan membiarkan dia pergi." Rasiti berkemas dengan tangan gemetar. Di dalam koper kecil itu, ia hanya memasukkan beberapa helai pakaian, jilbab sederhana, dan foto keluarganya yang sudah lusuh. Air matanya tak henti jatuh membasahi kain. "Lebih baik aku kembali ke kampung. Biar semua ini selesai. Aku tidak kuat lagi jadi beban siapapun," gumamnya lirih. Saat ia hendak menutup koper, suara pintu terbuka tiba-tiba. Hadi berdiri di ambang, wajahnya tegas namun matanya berbeda. Ada kegelisahan di sana. "Berhenti, Rasiti," ucapnya datar, tapi penuh tekanan. Rasiti tersentak, menunduk. "Tuan, biarkan saya pergi. Kontrak ini tidak berarti lagi. Saya tidak sanggup melihat ibu dan adik saya menderita sementara saya hidup di kemewahan."
Hadi melangkah masuk, lalu menutup pintu. Ia berdiri beberapa langkah di hadapan Rasiti, menatapnya dalam-dalam. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pulang dengan tangan kosong? Kamu salah, Rasiti. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kata-kata itu membuat jantung Rasiti berdegup kencang. Ia mendongak menatap pria itu dengan mata sembab. Mengapa Tuan peduli? Bukankah saya hanya istri kontrak yang suatu saat akan pergi? Hadi terdiam sejenak seakan mencari kalimat yang tepat, lalu suaranya melembut. Awalnya iya. Aku menikahimu demi menutupi banyak hal. Gengsi, citra, bisnis. Tapi entah sejak kapan, aku melihat dirimu berbeda. Kamu tulus, Rasiti. Kamu rela menahan sakit, tapi tetap memikirkan keluargamu. Itu sesuatu yang tidak pernah kutemukan sebelumnya. Rasiti membeku. Kata-kata itu menembus dinding hatinya yang sudah lama remuk. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada kehangatan yang merembes masuk. Hadi menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dekat koper itu. Besok kita ke Indonesia. Aku akan ikut. Kita selesaikan semua masalah keluargamu bersama-sama. Rasiti menatapnya tak percaya. Apa benar Tuan mau ikut? Aku bukan hanya mau, Rasiti. Aku harus. Kau tidak lagi sendirian. Mulai sekarang, biarkan aku menanggung sebagian bebanmu. Hati Rasiti bergetar hebat. Selama ini ia merasa terjebak dalam hubungan tanpa cinta, hanya sebuah ikatan kertas. Tapi malam itu, ia melihat secercah kejujuran di mata Hadi. Untuk pertama kalinya, pria berumur 55 tahun itu membuka sedikit tirai hatinya. Malam berlalu dengan sunyi, namun ada kedamaian baru. Rasiti berdoa lama sekali setelah sholat tahajud. Ya Allah, jika benar engkau kirimkan lelaki ini untuk jadi jalan keluar, maka lembutkanlah hatinya. Dan kuatkanlah aku agar tidak salah menilai. Aku hanya ingin menjaga kehormatan dan keluargaku. Keesokan paginya, rumah besar itu menjadi saksi perubahan besar. Hadi mengumumkan kepada Safira, yang kebetulan datang pagi itu, bahwa ia akan terbang ke Indonesia bersama istrinya. Safira terbelalak, wajahnya pucat oleh amarah yang ditahan. Hadi, kau gila. Bisnismu, reputasimu, semua akan terganggu hanya karena perempuan ini. Namun Hadi berdiri tegak. Aku sudah membuat banyak kesalahan dalam hidupku, Safira. Tapi kali ini aku tidak akan salah. Rasiti adalah istriku. Dan aku akan menjaganya. Safira terdiam, matanya berkilat marah. Ia berbalik dengan langkah cepat, meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata lagi. Sementara itu, Rasiti hanya berdiri dengan tubuh bergetar. Ia masih sulit percaya pada apa yang terjadi. Tapi di hatinya, sesuatu berubah. Ia tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi sepenuhnya terjebak. Ada seseorang yang mulai mau berjalan bersamanya. Di bandara, ketika mereka bersiap menuju Indonesia, Rasiti menatap Hadi dengan perasaan campur aduk. Ia masih menyimpan luka malam pertamanya, masih mengingat dinginnya sikap Hadi di awal. Namun kini, ia juga menyaksikan sisi baru. Sisi manusia yang tulus, rapuh, namun berani mengambil keputusan besar. Dalam hati ia berbisik, mungkin inilah jalanku, mungkin inilah awal dari cinta yang sebenarnya. Pesawat mendarat di bandara kecil di Jawa. Udara panas bercampur aroma tanah basah menyambut mereka. Rasiti menggenggam erat tas tangannya, jantungnya berdegup tak beraturan. Bertahun-tahun ia meninggalkan kampung halaman dengan luka dan rasa bersalah. Kini ia kembali dengan seorang pria asing yang statusnya sebagai suami kontrak. Hadi berjalan di sampingnya dengan wajah kaku, kemeja putih dan jas sederhana melekat pada tubuhnya. Meski usianya sudah 55 tahun, wibawa itu masih kuat terpancar. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya penuh perhatian, sesekali melirik Rasiti untuk memastikan ia baik-baik saja. Di luar bandara, adik Rasiti, Awan, sudah menunggu dengan motor tua. Begitu melihat kakaknya, ia langsung berlari dan memeluk Rasiti erat. Mbak Kyu, akhirnya pulang juga. Ibu nunggu di rumah. Beliau sering menyebut namamu. Suaranya tercekat menahan tangis. Air mata Rasiti tak terbendung. Maafkan Mbak Kyu, Wan. Maafkan aku baru bisa pulang sekarang. Hadi menatap pemandangan itu dalam diam. Ada rasa asing yang menyentuh dadanya, rasa yang sudah lama hilang, kehangatan keluarga. Perjalanan menuju rumah begitu sederhana. Jalanan tanah, rumah-rumah reot, anak-anak berlari tanpa alas kaki. Semua ini jauh dari gedung-gedung tinggi yang biasa Hadi tempati. Ia duduk di mobil sewaan sambil menatap keluar jendela, seakan baru sadar betapa jauhnya jurang antara dunianya dengan dunia Rasiti. Sesampainya di rumah, suasana makin haru.
Ibu Rasiti terbaring lemah di ranjang bambu, tubuhnya kurus tapi senyum tak pernah hilang saat melihat putrinya. "Rasiti, anakku." Rasiti segera berlutut, memeluk tangan ibunya erat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Bu, maafkan aku. Maafkan aku yang tak bisa ada di samping ibu saat sakit." Ibu itu mengusap kepala putrinya dengan tangan bergetar. "Kamu sudah berkorban banyak, nak. Ibu tahu. Jangan salahkan dirimu." Hadi berdiri di sudut ruangan, menyaksikan adegan itu. Ia merasa dadanya sesak, seakan ada dinding dalam dirinya yang retak. Seumur hidupnya ia dikelilingi kemewahan, tapi momen sederhana ini, seorang ibu yang merangkul anaknya dengan penuh cinta, terasa jauh lebih berharga daripada semua hartanya. Tak lama, suara gaduh terdengar dari luar. Beberapa pria berwajah keras masuk dengan kasar. "Mana Rasiti? Mana keluarga yang masih punya hutang? Hari ini harus lunas, kalau tidak rumah ini jadi milik kami." Rasiti berdiri dengan wajah pucat. Awan mencoba melawan, tapi tubuhnya kecil dan tak berdaya. "Jangan kasar!" "Ya, kami sedang mencari jalan untuk membayar." Pria itu menertawakan. "Mencari jalan? Sudah bertahun-tahun kami tunggu. Rumah ini sah jadi jaminan. Minggu depan siap-siap angkat kaki." Suasana memanas. Rasiti hampir jatuh pingsan karena panik. Namun tiba-tiba, Hadi melangkah maju dengan tenang. "Berapa jumlah hutang itu?" Suaranya dalam, penuh wibawa. Para penagih menoleh menatap pria asing itu dengan heran. "Siapa kamu?" "Jangan ikut campur." Hadi mengeluarkan kartu identitasnya, lalu menatap tajam. "Saya Hadi Iskandar, pengusaha dari Brunei. Mulai hari ini, semua hutang keluarga ini saya yang lunasi. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu mereka lagi." Pria-pria itu terdiam. Nama itu cukup dikenal, dan cara bicaranya membuat mereka tidak berani menentang. Beberapa menit kemudian, mereka pergi dengan wajah kesal. Rasiti menatap Hadi dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, kenapa mau lakukan itu?" Hadi menoleh padanya, suaranya lembut untuk pertama kali. "Karena kamu keluargaku sekarang, Rasiti. Keluargamu adalah keluargaku juga, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Kata-kata itu membuat air mata Rasiti jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa dihargai. Untuk pertama kalinya sejak kontrak itu dimulai, ia merasa dilindungi, bukan dipenjara. Malam itu, di rumah sederhana dengan lampu temaram, Rasiti duduk di samping ibunya. Hadi duduk tak jauh, diam-diam memperhatikan mereka. Rasiti menyandarkan kepalanya di pangkuan sang ibu sambil berbisik, "Ya Allah, apa ini tanda? Apakah engkau sedang membukakan pintu baru untukku lewat lelaki ini?" Dan di sudut ruangan, Hadi menatap bintang di langit kampung. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan di hatinya. Sebuah rasa yang lama terkubur, kini mulai hidup kembali. Beberapa hari tinggal di kampung membawa perubahan besar pada hati Rasiti. Ia merasa lebih tenang bisa berada di samping ibunya, melihat awan kembali tersenyum meski sederhana, dan yang mengejutkan, Hadi mampu berbaur meski awalnya canggung. Tetangga sempat heran melihat pria berjas rapi ikut duduk di warung kopi, bahkan sesekali membantu Awan memperbaiki atap rumah yang bocor. "Tuan, tidak perlu repot, biar saya saja," kata Awan berulang kali. Tapi Hadi hanya tersenyum tipis. "Aku bukan tuan di sini. Aku hanya keluarga kalian." Kata-kata itu menusuk lembut ke hati Rasiti. Namun bayangan masa lalu tak mudah hilang. Malam-malam ketika ia dipaksa tak berdaya oleh Hadi masih sering menghantui. Ia ingin percaya, tapi luka itu kadang membuatnya takut. Di sisi lain, sikap Hadi yang semakin lembut membuat dinding pertahanannya mulai runtuh. Suatu sore, Rasiti duduk di beranda rumah. Hadi datang membawa teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Hening cukup lama sebelum akhirnya Hadi berkata, "Rasiti, kontrak kita tinggal beberapa bulan lagi. Setelah itu kamu bebas. Tidak ada ikatan lagi." Rasiti menunduk. Kata-kata itu seperti pisau yang menggores hatinya. Ia tahu seharusnya bahagia bisa bebas, tapi entah kenapa justru terasa perih. "Lalu, setelah itu Tuan akan kembali ke Brunei?" Suaranya pelan. Hadi menatap jauh ke hamparan sawah di depan rumah. "Itu rencananya. Aku sudah lama hidup dengan aturan, dengan gengsi, dengan citra. Dan kontrak ini, awalnya hanya bagian dari itu semua." Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar. "Tapi sejak mengenalmu, aku mulai mempertanyakan segalanya." Rasiti terkejut, menoleh dengan mata membesar. Hadi melanjutkan, kali ini menatapnya dalam-dalam. "Kamu membuatku sadar bahwa harta, rumah megah, mobil mewah, semua itu kosong tanpa seseorang yang benar-benar tulus. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, Rasiti. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu." Air mata Rasiti menggenang.
Tuan, jangan berkata begitu. Jangan memberi harapan yang mungkin hanya sementara. Hadi menggeleng pelan. Ini bukan harapan kosong. Ini pengakuan. Aku mencintaimu, Rasiti. Bukan karena kontrak, bukan karena keadaan. Aku mencintaimu karena kamu apa adanya. Suasana mendadak sunyi. Rasiti menunduk, dadanya berdebar keras. Bagian dirinya ingin berlari, bagian lainnya ingin menangis lega. Tuan, bagaimana mungkin? Kita berbeda segalanya. Usia kita jauh, saya hanya gadis kampung yang dijebak keadaan. Malam pertama kita, itu masih membekas di hati saya. Hadi menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Itu kesalahanku terbesar. Aku buta, keras kepala, dan penuh ego. Jika aku bisa memutar waktu, aku tak akan pernah menyakitimu. Maafkan aku, Rasiti. Aku ingin menebusnya jika kau mau memberi kesempatan. Tangis Rasiti pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Saya bingung. Saya takut, Tuan. Saya tak ingin lagi merasa tak berdaya. Hadi menyentuh tangannya pelan, penuh kehati-hatian. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Jika kau tidak bisa mencintaiku sekarang, biarlah aku menunggu. Tapi jangan pergi, Rasiti. Izinkan aku berada di sisimu. Malam itu, Rasiti sholat lama sekali. Sujudnya basah oleh air mata. Ia berdoa sungguh-sungguh, memohon petunjuk. Apakah jalan cinta ini yang Allah ridhoi? Ataukah ia harus tetap melangkah pergi ketika kontrak usai? Di hatinya, ia tahu perasaan itu mulai tumbuh. Tapi luka, rasa takut, dan perbedaan usia membuatnya ragu. Ia hanya bisa menyerahkan segalanya pada Allah. Dan saat ia keluar kamar, Hadi masih terjaga di beranda, menatap langit penuh bintang. Rasiti berdiri di ambang pintu, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria itu bukan sebagai Tuan Hadi sang pengusaha, melainkan sebagai seorang lelaki yang juga rapuh, yang juga butuh dicintai. Di sanalah pertanyaan terbesar muncul. Apakah ia akan tetap bertahan pada kontrak yang akan segera berakhir? Atau berani melangkah pada cinta sejati yang menuntut kejujuran dan pengorbanan? Pagi itu udara kampung terasa lebih sejuk dari biasanya. Burung-burung berkicau riang di antara pohon bambu, seakan ikut merayakan sesuatu yang tak kasat mata. Rasiti bangun lebih awal, berwudu, lalu menunaikan sholat subuh dengan hati yang bergetar. Malam sebelumnya ia berdoa panjang, meminta petunjuk dari Allah. Ketika selesai berdoa, dadanya terasa lebih ringan. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama ini, seolah hatinya sudah menemukan jawabannya. Di beranda, Hadi sudah duduk sambil menyeruput teh panas. Rambutnya yang mulai memutih diterpa cahaya pagi, membuatnya tampak lebih tua, tapi justru lebih hangat. Ia menoleh ketika Rasiti datang, dan untuk pertama kalinya, senyum tulus muncul di wajahnya. "Selamat pagi," katanya singkat. "Selamat pagi, Tuan," jawab Rasiti, lalu segera meralat. "Hadi," nama itu keluar begitu saja dari bibirnya, membuat pria itu tertegun sejenak. Ada rasa hangat menyebar di dadanya, mendengar gadis itu memanggilnya tanpa jarak. Beberapa saat mereka hanya terdiam, menikmati suasana pagi. Lalu dengan suara tenang namun mantap, Rasiti berkata, "Aku sudah memikirkan semuanya, tentang kontrak kita, tentang apa yang Tuan katakan semalam." Hadi menatapnya dalam, matanya sedikit gugup. "Lalu, apa keputusanmu?" Rasiti menarik napas panjang. "Aku tidak ingin lagi hidup dengan keterpaksaan. Aku ingin setiap langkahku adalah pilihan yang aku ridhoi, bukan paksaan. Jadi, kalau memang kita ingin melanjutkan hubungan ini, aku ingin kita menikah lagi. Bukan dengan kontrak, tapi dengan niat yang benar, dengan restu ibu, dan dengan kerelaan hati." Mata Hadi berkaca-kaca. Ia menunduk, berusaha menahan emosi yang selama ini jarang ia tunjukkan. "Rasiti, aku tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Tapi jika kau memberiku, aku berjanji akan menjagamu seumur hidup. Bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai cinta." Air mata Rasiti jatuh, tapi kali ini bercampur senyum. Ia merasa bebannya terangkat. Luka-luka masa lalu memang tidak bisa hilang begitu saja, tapi ia percaya dengan waktu dan ketulusan, segalanya bisa sembuh. Beberapa hari kemudian, di masjid kecil kampung, akad sederhana dilangsungkan. Tanpa pesta mega, tanpa undangan berlebih, hanya keluarga dekat, tetangga, dan saksi. Hadi duduk di depan penghulu, suaranya bergetar namun mantap saat mengucapkan ijab kabul. Rasiti mendengarkan dari balik tabir, hatinya bergetar hebat. "Ya Allah, Engkau beri aku ujian yang berat, tapi Engkau juga beri jalan keluar yang indah. Terima kasih." Setelah akad, Ibu Rasiti menggenggam tangan Hadi dengan mata berkaca-kaca. "Titip anak saya, Pak Hadi. Jangan biarkan dia menangis lagi." Hadi menunduk hormat, suaranya parau.
Saya janji, Bu. Saya akan menjaganya sampai napas terakhir saya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sederhana, tapi penuh makna. Hadi kembali ke Brunei untuk mengurus bisnisnya, namun kali ini Rasiti ikut serta sebagai istri sah yang ia hormati. Ia tidak lagi merasa seperti tahanan, melainkan pendamping yang setara. Ada masa-masa sulit, tentu saja. Perbedaan usia, perbedaan kebiasaan, bahkan luka lama yang kadang muncul kembali. Tapi mereka belajar untuk bicara, untuk saling memahami, dan untuk tidak menyerah pada ego. Rasiti menemukan sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Kebahagiaan sejati ternyata bukan terletak pada usia pasangan, bukan pada harta, melainkan pada ketulusan hati. Dan Hadi pun berubah. Dari pria dingin yang dulu hanya peduli pada citra, kini ia belajar melembutkan hati, belajar menghargai ketulusan seorang gadis muda yang datang dari kampung sederhana, namun memiliki jiwa yang besar. Mereka berdua menyadari, pertemuan mereka yang awalnya penuh luka, ternyata adalah jalan Allah untuk membawa mereka pada makna cinta yang sejati.